jangan takut terlambat. Wah, saya udah 5 tahun ya, alhamdulillah sih baik-baik aja bersama partner saya. Tapi walaupun belum ada perjanjian itu, nah mungkin bisa mulai buat gitu. Ya, UKM yang tidak berbadan hukum bisa menjadi UKM yang berbadan hukum. Itu termasuk naik kelas kalau menurut saya, kan gitu. Karena bagaimanapun itu menuju ke arah yang lebih baik. Halo Smartpreneurs, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Kita jumpa lagi di Bitalk yang bisa, di mana kalian bisa selalu cerita, selalu curhat seluk-beluk bisnis kalian. Jangan lupa salam curhat dan cuan. Nah, kita berdua lagi nih. Ya. Kita berdua lagi sama Om Danang. Kita mau bahas hal-hal yang masih di seputar nggak jauh-jauh topiknya dari episode yang lalu. Ya. Jadi ternyata Om, dari episode yang lalu kita tuh menerima pertanyaan dari DM. Ya. Dia tuh sangat terinspirasi dengan adanya perjanjian gitu ya, perjanjian kesepakatan itu gitu. Nah, kebetulan dia mau membuat sebuah bisnis F&B bersama temannya gitu ya. Apa sih yang mesti dipersiapkan? Nah, kebetulan memang pertanyaannya nggak detail nih Om. Tapi mungkin Om Danang bisa memberikan gambaran buat teman kita yang bertanya lewat DM ini, apa saja yang perlu dipersiapkan dari nol gitu ya, ketika mau berbisnis bersama teman. Ya. Silakan Om. Ya, terima kasih Mbak Niken. Jadi memang persoalan membuka bisnis baru ini memang persoalan real yang sering terjadi ya. Banyak teman-teman, apalagi anak-anak muda sekarang, ya mereka bekerja, tetapi mereka juga pengen punya usaha gitu ya. Nah, maunya pasif income ya Om. Nah itu, jadi seperti itu ya. Nah, tapi kita harus bagi dulu kriterianya nih. Ya, jadi gini, kasusnya kalau teman-teman itu sama-sama bekerja. Jadi misalnya satu bekerja di perusahaan apa, yang satu di perusahaan apa, kan gitu. Betul. Tapi dua-duanya pengen buka usaha yang dua-duanya tidak bisa terlibat langsung di dalam usaha itu. Merintis gitu itu ya, yang siapa tahu pertama bisa menjadi usaha jangka panjang, jadi nanti pas pensiun udah punya usaha gitu ya. Ya kira-kira seperti itulah gitu. Nah itu kriteria yang pertama itu ya. Ini harus bagaimana gitu. Betul. Nanti ada kriteria kedua dan kriteria yang ketiga. Ya. Nah untuk yang pertama ini ya, jadi kalau dua-duanya itu adalah karyawan, membuka usaha bersama, mereka tidak bisa aktif di operasional, apa yang harus dipersiapkan? Ya, mempersiapkan usahanya itu dalam bentuk pertama, ya kan, ada bisnis plan-nya. Yang kedua, ada rekrutmen karyawannya. Yang ketiga, ya ada perjanjiannya. Perjanjian antar teman ini gitu ya. Perjanjian antar teman di mana teman-teman ini kan tentunya sharing modal ya. Betul. Yang satu sharing modal berapa, yang satu sharing modal berapa kan gitu. Bahkan bukan hanya 2 orang, mungkin bisa 3 orang, 4 orang gitu. Nah, ini harus diperjanjikan, harus dibuat satu kesepakatan sebaik mungkin sehingga usaha itu bisa berjalan tanpa keterlibatan mereka secara operasional. Berarti fungsi kontrol yang harus diperkuat atau gimana nih? Betul. Nah kalau itu tidak berbadan hukum, ya itu ini asumsinya ini UKM biasa gitu ya. Ya artinya harus melakukan pembagian kerja di antara mereka. Tidak dalam level operasional, tapi dalam level pengawasan. Nah, seperti itu. Bagaimana mereka melakukan pengawasan. Sebagai contoh, kalau misalnya pengawasannya setiap bulan sekali, ya, mengawasi kedai gitu, atau restorannya gitu ya. Kemudian mengawasi karyawan, terus kemudian
mengawasi pembukuan, administrasi, pencatatan, segala macam itu dilakukan oleh siapa. Atau bisa juga itu dilakukan bersama-sama gitu. Ya, giliran Jadi gitu ya. giliran atau bersama-sama terus. 4 Oh. orang, 3 orang, atau 2 orang itu ya setiap bulan ketemu. Itu bisa juga, kan seperti itu. Menanyakan kepada orang yang operasional, di mana orang itu adalah katakan pucuk pimpinan tertinggi dari usaha itu. Ya, secara operasional, Ya. ya katakanlah itu manajer atau direkturnya lah gitu. Jadi katakanlah ini mereka menunjuk orang lain di Menunjuk luar orang lain. Ini kan, shareholder gitu ya. ini kan kriteria pertama kan nggak ada yang bisa operasional Iya, nih. betul. Ya, jadi yang dijalankan adalah fungsi pengawasan, Monitoring. ya fungsi pengawasan. Nah itu sudah harus diterapkan di dalam atau dinyatakan di dalam perjanjian di antara mereka. Ya. Ya, siapa yang melakukan fungsi itu, kemudian fungsi itu harus dijalankan secara reguler, bulanan atau mingguan, bahkan atau 10 harian ini diatur aja kan gitu. Nah, sebagai bentuk transparansi kan mereka yang lain kan kalau misalnya itu hanya satu yang terlibat dalam fungsi pengawasan, yang lain kepengen tahu nih informasinya supaya progres usahanya itu bisa diketahui bersama-sama. Nah, kalau dengan yang lain itu sesama shareholder itu, nah itu mungkin bisa bulanan gitu ya. Yang melakukan fungsi pengawasan melakukan pelaporan kepada orang-orang yang shareholder itu gitu. Itu kriteria pertama, Betul. ya kan? Ya. Kriteria kedua adalah ada usaha di mana satu orang atau 2 orang ya, ini usaha bersama ya. Usaha bersama. Yang satu itu tidak bisa aktif karena karyawan, Betul. yang satu itu bisa aktif Full time. full time Full lah sebagai ya. karyawan. Ya. Sebagai karyawan. Nah, ini juga hal yang berbeda lagi nih, kan gitu. Kalau yang teman yang full karyawan tadi kan tentunya dia sebagai shareholder, manfaatnya dia akan mendapatkan dividen, tetapi yang dia juga akan mendapatkan gaji sebagai karyawan. Ya. Tapi kalau teman yang satu tadi, karena nggak ikut aktif secara operasional, ya dia hanya mendapatkan dividen. Tetapi berhak menerima laporan dari karyawan, di mana orang itu tadi jadi karyawan, orang yang shareholder yang tadi itu jadi karyawan. Gitu. Jadi laporannya karyawannya bisa cepuin Ya, bosnya sendiri ya. Memang jadi agak ini di satu sisi selevel sebagai shareholder, di satu sisi ya dia bawahan karena dia harus laporan ke temennya itu kan gitu. Betul. Nah itu juga harus mempersiapkan dengan baik apa bisnis plan itu pasti ya kan, kemudian ya perjanjian juga. Ya dia mau digaji berapa coba, kan harus diperjanjikan kan gitu. Iya, betul. Dia harus diperjanjikan dalam bentuk perjanjian itu gitu. Itu dari awal ya Om ya. Dari Jadi, awal. Shareholder yang full hanya shareholder nggak boleh ngiri dong ya, karena mungkin bisa jadi ini dapat bulanan gitu kan. Iya, iya. Yang ini enggak gitu. Iya. Tapi mungkin di akhir periode mereka bagi dividen Ya, gitu kan. seperti itu. Oke ya. Itu kriteria kedua. Kriteria kedua. Oke. Kriteria ketiga adalah dua-duanya shareholder, dua-duanya sebagai karyawan juga. Nah kan seperti itu. Ini lebih mudah model seperti ini. Lebih mudah dalam arti karena setiap hari ketemu saling bisa kontrol, saling bisa lapor kan gitu ya. Nah tinggal diatur saja. Karyawan ini sebagai apa, karyawan ini sebagai apa gitu. Tapi di level dia sebagai shareholder, ya jelas kan gitu ya. Nah, itu tinggal diatur aja. Nah, ini agak lebih susah kalau memang dia fungsinya bukan badan hukum atau betul, itu atau menarik tuh, Om. perusahaannya itu bukan badan hukum. Kalau badan hukum di anggaran dasar pasti sudah disebutkan. Satu sebagai komisaris, ya kan? Nah, satunya sebagai direktur kan gitu. Itu pasti disebutkan. Tapi kalau enggak, kalau UKM biasa, ya tinggal diatur aja, lebih fleksibel kan gitu. Nah, kira-kira itu 3 kriteria itu yang bisa sampaikan kaitannya dengan
persoalan kepemilikan dan operasionalisasi usaha. Ya. Nah, ini menarik ya, karena tadi udah jelas digambarkan sama Om Danang 3 kriteria yang memungkinkan dalam sebuah usaha bersama gitu Ya, ya. ya, Nah, aku jadi ingat di episode kita yang lalu itu membahas tentang perjanjian. ya, Kesepakatan apa saja yang harus disepakati di dalam perjanjian itu. Mungkin boleh di-remind aja Om secara singkat gitu ya. Eh, Misalnya apa? Poin-poin yang disepakati itu catatan modal atau apa lagi gitu Om. ya. Ya, itu kan termaktub di dalam objek perjanjian ya. Mhm, Ada perjanjian, ada objeknya. Nah, itu sebenarnya sangat fleksibel atau mau diatur sampai detail pun bisa kan gitu. Yang mhm, pertama mengenai modal, sharing modal itu seperti apa modal awalnya. Yang kedua mungkin dari sisi kewenangan, tanggung jawab. Yang ketiga dari sisi administrasi keuangan. Yang keempat dari sisi pelaporan. Nah itu bisa. mhm, Maunya seperti apa kan gitu, mhm. maunya seperti apa itu bisa Bahkan jadwal dimasukkan. rapat, gitu-gitu mesti atau itu langsung nanti turunnya ke SOP Om? Ya itu kalau kalau tidak Kalau terlalu artinya teknis gitu ya, ya? kalau, bukan badan hukum malah bisa lebih operasional kan gitu ya, Ah, iya. bisa lebih operasional perjanjian antara si A sama si B itu bisa sampai ke sana kalau mau ya bisa kan Mhm, begitu. mhm, mhm, Tapi, ya itu kan terlalu teknis dalam arti begini, masa job deskripsi diatur di situ kan nggak juga mhm, kan gitu ya mhm, toh. mhm, mhm. Ya artinya, levelnya itu level bentuk kesepakatan itu isi kesepakatannya itu. Oke, objek itu tadi Mhm, ya, apa namanya, mhm. kewenangan, modal gitu ya, kemudian Kewenangan tanggung jawab kewenangan tanggung modal, jawab, kewenangan tanggung jawab, administrasi keuangan, mmm, pelaporan. ya, Nah, oke. Nah, pernah nggak Om Danang menemui suatu kasus gitu yang, eee, ada perpecahan karena ada, apa, ketidakadaan kesepakatan dari awal gitu Om? ya, sering, banyak Mmm, banyak itu. mhm, mhm, Jadi, kasus-kasus bahwa kemudian, terjadi sengketa di antara para pihak itu sering terjadi dan tidak ada referensi mmm, untuk menyelesaikan kasus itu. Ya akhirnya apa? Akhirnya saling klaim saja. Nah, ketika saling klaim tidak terjadi kecocokan, muncullah perseteruan, kemudian sampai merembet ke masalah pribadi dan sebagainya, itu sering mmm, terjadi. Jadi masalah yang saya dengar dari kawan-kawan saya, mereka mengeluhkan ya hubungan yang tidak baik dengan partner usahanya. iya, Nah, mmm, itu akhirnya seperti itu. Bahkan akhirnya apa? Tidak saling tidak kenal saling lagi ya kenal, iya gitu, betul, yang klasik satu juga kemana ya. sudah nggak mau ini lagi gitu kan. Ya namanya harta, uang itu memang tidak mudah lah ya, Yes, betul, heeh, untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Nah, ya itu tadi, karena tidak ada referensi, tidak ada perjanjian mhm, yang bisa apa namanya, menjembatani, konflik mereka gitu. mhm, mhm, mhm. Mhm, Oke, aku rasa ini walaupun singkat tapi cukup padat dan jelas gitu ya. mhm, Artinya sebenarnya sudah menggambarkan, skema secara umum, lalu juga apa namanya, antisipasi-antisipasi yang perlu dilakukan. Ini kadang-kadang kita pun yang sudah berjalan, tapi kok belum ada perjanjian atau kesepakatan, mungkin ada baiknya duduk bareng sama partnernya, iya, ternyata kita tuh belum bikin ya hal-hal seperti ini. iya, Ini juga menjadi hal yang apa, bisa dilakukan untuk mengantisipasi kalau ada terjadi permasalahan ke depan sih teman-teman. Jadi jangan takut terlambat. Wah, saya udah 5 tahun ya, alhamdulillah sih baik-baik aja bersama partner saya. Tapi, walaupun belum ada perjanjian itu. Nah, mungkin bisa mulai iya, di betul, ini ya, mulai dibuat iya, gitu. betul. Tidak ada kata terlambat. Jadi sebenarnya, apa namanya, UMKM naik kelas Mhm, itu bukan hanya persoalan, ketika UMKM itu
modalnya atau asetnya bertambah ya. Yes. Tapi dari UMKM yang tidak memiliki nomor induk berusaha NIB, ya dia naik kelas menjadi UMKM yang punya NIB, nomor induk berusaha, yang bisa diambil dari one stop service Sintap itu ya, pelayanan satu atap itu. Kemudian UKM yang tidak berbadan hukum bisa menjadi UKM yang berbadan hukum. Itu termasuk naik kelas kalau menurut saya, kan gitu. Karena bagaimanapun itu menuju ke arah yang lebih baik. Betul. UKM yang tadinya tidak berbadan hukum, pengaturannya tentu berbeda ketika dia berbadan hukum. Karena jelas di situ ada akte pendirian, jelas di situ ada mekanisme rapat umum pemegang saham, kan seperti itu. Betul. Jadi semuanya clear, jelas di situ tertulis bidang usahanya apa. Nah, di akte pendirian itu kan ada bidang usahanya apa, tertulis. Nah, semuanya itu menjadi jelas. Nah, itu sebenarnya kalau bagi saya ya, itu sudah satu tahap naik kelas gitu. Dari yang tidak berbadan hukum menjadi berbadan hukum. Jadi dari yang informal menjadi formal, kan begitu. Betul. Jadi ini tadi menyangkut kesepakatan dan perjanjian itu tadi teman-teman ya. Jadi artinya kalau yang nggak berbadan hukum mungkin hanya antar beberapa pihak yang terlibat saja gitu. Tapi kalau nanti naik kelas artinya udah berjalan baik nih. Ada baiknya kita naik kelas untuk menjadi usaha yang berbadan hukum gitu. Dan tentunya di level ini pun growth mindsetnya juga harus naik kelas juga. Harus naik kelas juga gitu kan. Nah, teman-teman, ini pesan sponsor nih teman-teman dari Bisense gitu ya. Kalau misalnya nih teman-teman ada kendala gitu ya atau ada tantangan di dalam bisnis, ternyata di dalam dinamikanya atau di dalam perjalanan bisnis teman-teman bertumbuh dan ternyata pencatatan keuangan kita udah harus lebih kompleks nih, atau ternyata kita butuh branding nih gitu, atau ternyata kita butuh operasional yang lebih tersistematis. Nah, let us know teman-teman. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau hubungi nomor yang ada tertera di layar nanti supaya kita bisa bantu. Gitu. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Antusiasnya seperti biasa, yang luar biasa dan itu yang selalu bikin kita semangat untuk berdiskusi, seluk-beluk bisnis sehingga kita bisa cuan bersama. Iya, betul. Ya, kita akhiri dulu episode kali ini. Next time kita akan bahas lagi hal-hal yang pasti tidak kalah menarik, bahkan jauh lebih menarik. Stay healthy teman-teman di cuaca seperti ini. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bisa berkarya dan selalu semangat. Salam sehat, salam curhat dan cuan.